Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Farol JR, yang mana video kali ini kita akan membahas materi matematika, yaitu bab 2 untuk kelas 7 semester genap, yaitu materi aritmetika sosial, di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai memahami keuntungan dan kerugian. Sebelum kita masuk bagaimana kita memahami keuntungan dan kerugian, kita harus mengetahui dulu apa itu aritmetika sosial. Jadi, aritmetika sosial merupakan materi yang membahas tentang perekonomian. Berarti, kita akan membahas seputaran uang. Nah, maksud dari perekonomian di sini adalah seperti penjualan, pembelian, untung dan rugi, bruto, neto, dan tara, rabat, dan perbankan. Nah, dari seputaran ini yang akan kita bahas pada materi aritmetika sosial. Kita seringkali menjumpai masalah aritmetika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, masalah yang kita ketemui saat membeli maupun menjual suatu barang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Silakan dilihat-lihat dulu, dibeli jam tangannya. Bang, jam tangan satu berapaan, Bang? Murah kok, 50.000 aja, Dek. Wah, mahal amat, Bang. 20.000 aja deh. Wah, nggak bisa, Dek. Rugi 50% saya, Dek. Modal aja nggak nyampe, Dek. Emang modalnya berapa, Bang? Modalnya 40.000. Itu pun kalau saya jual 50.000, saya cuma untung 25%. Nggak paham saya, Bang. Makanya, Dek, kalau mau pintar berhitung kayak abang, pelajari aritmetika sosial. Nah, dari ilustrasi tadi, kita tahu betapa pentingnya kita harus mempelajari aritmetika sosial, karena aritmetika sosial ini digunakan di kehidupan nyata. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan yang namanya aritmetika sosial. Nah, oke, kita bahas. Untuk yang pertama adalah keuntungan. Oke, pengertian keuntungan. Seorang pedagang dikatakan mendapat keuntungan jika harga penjualan lebih tinggi dari harga pembelian. Jadi, saya ulang, seorang pedagang dikatakan mendapat keuntungan jika harga penjualan lebih tinggi dari harga pembelian. Sehingga secara sistematis kita memperoleh rumus keuntungan sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian. Jadi untuk mendapat keuntungan, harga penjualan harus lebih besar daripada harga pembelian. Selanjutnya, persentase dari keuntungan. Nah, persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan, sehingga dapat diperoleh rumus
PU sama dengan HJ dikurang HB per HB dikali 100%. Atau PU sama dengan U per HB dikali 100%. Di mana PU merupakan persentase keuntungan, HB-nya adalah harga beli atau modal, HJ adalah harga jual atau total pemasukan, dan U adalah keuntungan. Nah, mendapat U itu dari HJ dikurang HB, itulah keuntungan yang didapat. Contoh, Fulan membeli sepatu dengan harga 50.000 dan dijual kembali dengan harga 70.000 rupiah. Tentukan persentase keuntungan yang diperoleh si Fulan. Cara menyelesaikan permasalahan di atas adalah dengan menulis diketahui dulu apa yang diketahui dalam soal. Yang pertama adalah harga beli sepatu si Fulan, yaitu HB sama dengan 50.000. Selanjutnya, harga jual yang Fulan jual adalah 70.000. Ditanyakan apa? Yaitu persentase keuntungan atau disingkatnya PU. Dijawab, kita menggunakan rumus seperti tadi sebelumnya yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu PU sama dengan HJ dikurang HB per HB dikali 100%. HJ adalah harga jual dan HB adalah harga beli. Sedangkan PU merupakan persentase keuntungan. Kita langsung substitusi saja HB dan HJ ke dalam rumus yang sudah kita tulis, yaitu PU sama dengan 70.000 dikurang 50.000 dibagi 50.000 dikali 100%. 70.000 dikurang 50.000 adalah 20.000. Sehingga PU sama dengan 20.000 dibagi 50.000 dikali 100%. 20.000 dibagi 50.000, cara termudahnya adalah kita kurangi 0 dari angka pembilang dan penyebut sesuai banyaknya 0 pembilang dan penyebut. Sehingga diperoleh 2/5 dikali 100%. Selanjutnya kita bagi 100 dibagi 5. 100 dibagi 5 itu sama dengan 20. Sehingga 2 kali 20%. Dimana 2 kali 20 sama dengan 40%. Jadi, persentase keuntungan yang diperoleh si Fulan adalah 40%. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kerugian. Pengertian kerugian itu kebalikan dari pengertian dari keuntungan, yaitu seorang pedagang dikatakan mengalami kerugian jika harga penjualan lebih rendah dari harga pembelian. Biasanya ini terjadi jika kita menjual barang-barang bekas. Sehingga secara sistematis kita memperoleh rumusnya, yaitu kerugian sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Artinya, harga pembelian itu lebih besar dari harga penjualan. Untuk persentase kerugiannya dapat kita cari PR sama dengan HB dikurang HJ per HB dikali 100%. Nah, ini hampir sama seperti rumus dari keuntungan, tapi kebalikannya adalah HJ-nya di belakang dari HB. Atau PR sama dengan R per HB dikali 100%, di mana keterangannya adalah PR sama dengan persentase kerugian, HB merupakan harga beli atau modal,
HJ harga jual atau total pemasukan, dan R merupakan kerugian. Sebagai contoh, Nina membeli jam tangan dengan harga Rp150.000. Setelah seminggu pemakaian, ia menjual kembali dengan harga Rp120.000. Tentukan persentase kerugian yang diperoleh Nina. Penyelesaiannya adalah kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui di sini adalah angka-angka yang terdapat dalam soal, yaitu 150.000 dan 120.000. 150.000 ini membahas mengenai harga beli dan 120 membahas mengenai harga jual. Sehingga diketahui harga beli atau HB sama dengan 150.000 dan harga jual atau HJ sama dengan 120.000. Ditanyakan adalah PR atau persentase kerugian. Dijawab, kita ambil rumus persentase kerugian, yaitu PR sama dengan HB dikurang HJ per HB dikali 100%. Di mana HB 150.000 dan HJ 120.000. Sehingga kita peroleh PR sama dengan 150.000 dikurang 120.000 per 150.000 dikali 100%. 150.000 dikurang 120.000 adalah 30.000 per 150.000 dikali 100%. Ini juga bisa kita kurangi atau hilangkan 0 di bagian pembilang dan penyebut. Jika di atas 0-nya 4, maka di bawah juga harus dikurangi 0-nya 4. Begitu pula sebaliknya. Sehingga diperoleh PR sama dengan 3/15 dikali 100%. Karena 100 dibagi 15 tidak bisa, maka kita kalikan dengan 3 dulu. Jadi 3 dikali 100 yaitu 300 baru dibagi dengan 15%. Sehingga 300 dibagi 15 adalah 20%. Nah, mudah saja kan untuk mencari persentase kerugian? Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai keuntungan dan kerugian beserta rumus-rumusnya. Kalian bisa mencari referensi lain mengenai keuntungan dan kerugian. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai menentukan bunga tunggal. Nah, jangan lupa belajar di rumah. Selalu menjaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.